1. Apa tujuan dari akuntansi pemerintah dalam pengelolaan dana publik? A. Prinsip. B. Transparansi. C. Akurasi. D. Akuntabilitas. Bertanggung jawab. Jawaban A. Prinsip. 2. Mencatat semua transaksi dengan cermat dan melaporkannya. Masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana uang pajak mereka digunakan. Arti dari A. Prinsip. B. Transparansi. C. Akurasi. D. Akuntabilitas. Bertanggung jawab. Jawaban B. Transparansi. 3. Dalam pencatatan keuangan dan memastikan bahwa pemerintah mematuhi peraturan keuangan yang berlaku merupakan tujuan dari A. Bertanggung jawab. B. Prinsip. C. Akuntabilitas. D. Akurasi. E. Transparansi. Jawaban D. Akurasi. Tujuan tersebut untuk memastikan akurasi dan kepatuhan dalam akuntansi pemerintah. 4. Prinsip apa saja yang terdapat di dalam akuntansi pemerintah, kecuali A. Transparansi. B. Akurasi. C. Konsistensi. D. Akuntabilitas. E. Berwawasan. Jawaban E. Berwawasan. 5. Diperlukan prinsip apa dalam metode pencatatan dan pelaporan dalam akuntansi pemerintah yang dapat memudahkan perbandingan dari tahun ke tahun untuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah? A. Transparansi. B. Akurasi. C. Konsistensi. D. Akuntabilitas. E. Berwawasan. Jawaban C. Konsistensi. 6. Sebutkan tahap yang paling penting dalam proses akuntansi pemerintah. A. Pencatatan transaksi pelaporan keuangan audit independen. B. Pencatatan transaksi pelaporan keuangan LPJ. C. Pencatatan transaksi audit independen transparansi. D. Akurasi pelaporan keuangan transparansi. Akuntabilitas audit independen konsistensi. Jawaban A. Pencatatan transaksi pelaporan keuangan audit independen. 7. Akuntansi dalam pemerintahan sangatlah berperan penting dalam ekonomi suatu negara. Apa peran penting akuntansi pemerintah dalam konteks ekonomi tersebut? Kecuali A. Pengendalian keuangan. B. Pengambilan keputusan. C. Transparansi. D. Memanipulasikan. Merencanakan anggaran. Jawaban D. Memanipulasikan. 8. Apa contoh dari diterapkannya akuntansi pemerintah, kecuali A. Kepatuhan prinsip akuntansi. B. Audit keuangan. C. Penerimaan pajak. D. Pengeluaran publik. Akseptor. Jawaban iya. 9. Apa saja tantangan yang dihadapi di dalam akuntansi pemerintah, kecuali A. Perubahan kebijakan. B. Konservatif. C. Perubahan regulasi. D. Pengawasan yang ketat. Kompleksitas keuangan. Jawaban B. Konservatif. 10. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintahan daerah ditetapkan oleh A. Presiden. B. Menteri. C. Gubernur, Bupati, Wali Kota. D. Lembaga. Ir. Jawaban C. Konsistensi. 11. Apa yang pemerintah pusat laporankan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara? A. Laporan keuangan pemerintah pusat LAPP. B. Laporan keuangan pemerintah daerah AKD. C. Laporan realisasi anggaran LAPP Pastipa. D. Jawaban E. Laporan keuangan pemerintah pusat LKPP.
12. Apa yang tidak terdapat dalam laporan keuangan pemerintah pusat LKPP? A. Laporan realisasi anggaran LRIB, neraca. C. Laporan operasional. D. Laporan laba rugi. E. Laporan perubahan ekuitas. Jawaban D. Laporan laba atau rugi. 13. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan merupakan laporan keuangan realisasi anggaran berbasis A. Akrual. B. Kas. C. Pendapatan. D. Modal. I. Utang. Jawaban B. Kas. 14. Pencatatan akuntansi untuk transaksi yang telah dirasakan manfaat dan atau haknya meskipun belum terjadi adanya aliran kas yang diterima ataupun dikeluarkan dari kas atau rekening kas umum daerah merupakan pencatatan berbasis A. Akrual. B. Kas. C. Pendapatan. D. Modal. I. Utang. Jawaban B. Konservatif. 15. Yang tidak termasuk dalam pendapatan asli daerah PAD adalah A. Pajak daerah. B. Parkir. C. Dana alokasi umum. D. Dana bagi hasil. I-nya. Jawaban I. Tidak ada jawaban. 16. Perbedaan laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah dan BLUD adalah A. Pos akun pemerintah daerah. Tidak ada kas di bendahara penerimaan SKPD. B. Pos akun BLUD. Terdapat kas di bendahara penerimaan SKPD. C. Pos akun yang digunakan pada pemerintahan daerah. Lebih lengkap. D. Pos akun yang digunakan pada BLUD lebih lengkap. E, B, dan D benar. Jawaban C. Pos akun yang digunakan pada pemerintahan daerah lebih lengkap. 17. Akuntansi yang mengatur pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah adalah DOTA, akuntansi keuangan. B. Akuntansi perbankan. C. Akuntabilitas. D. Akuntansi perusahaan. Akuntansi pemerintah. Jawaban I. Akuntansi pemerintah. 18. Yang bukan merupakan klasifikasi kategori dana dalam akuntansi pemerintah. A. Dana umum. B. Dana operasional. C. Dana khusus. D. Dana investasi. I. Jawaban salah semua. Jawaban B. Dana operasional. 19. Bagaimana rumus persamaan akuntansi pemerintah? A. Aset sama dengan kewajiban ekuitas. B. Kewajiban sama dengan aset tambah ekuitas. C. Ekuitas sama dengan kewajiban aset. D. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. C dan D benar. Jawaban E, C dan D benar. 20. Sebutkan beberapa aktivitas di dalam laporan arus kas. A. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. B. Aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, aktivitas pendaftaran. C. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas operasional. D. Aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas modal. A dan D benar. Jawaban A. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Terima kasih sudah menonton latihan soal-soal SKB Analisis Keuangan Daerah dan Pusat. Jangan lupa like dan subscribe.